Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Rahmayani binti Muhammad Rashid SPDI dengan nomor induk mahasiswa 0314237809 dengan tempat tugas di UPT SMP Negeri 1 Selima Punggah-Punggah, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Saya merupakan mahasiswa PPG batch 2 Pendidikan Agama Islam dengan LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran pada materi meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala kelas 8 fase D untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini video praktik pembelajaran saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada hari ini kalian masih diberikan kemampuan untuk menjawab salam. Baik ketua kelas, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini, Luciani, silakan ketua kelas siapkan dulu. Ketua kelas siapkan. Berdiri. Bersiap. Beri salam pada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kalian semua masih dalam keadaan sehat. Udah pada sarapan? Alhamdulillah, Mas kayaknya belum sarapan. Udah pada sarapan? Baik, terima kasih yang sudah semangat menjawabnya. Baik anak-anak itu semuanya, tadi sudah kita baca doa. Semoga apa yang kita baca itu dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Nah, ketua kelas ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Aduh, hadir semua ya. Alhamdulillah. 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 Itu merupakan ucapan untuk wujud rasa syukur kepada siapa? Allah Ta'ala. Baik, sebelum itu Ibu mau bertanya dulu nih, kesepakatan kelas kita. Masih ingatkah? Kesepakatan kelas kita, siapa yang bersedia nak kesepakatan kelas kita nak? Siapa? Oh, Davi, silakan nanti. Apa saja kesepakatan kelas kita nak? Kesepakatan kelas 1 yaitu menghargai teman, menghormati guru, dan tetap hadir tepat waktu. Iya, bagus. Beri aplaus kepada Davi. Oke, baik. Kesepakatan kelas kita sudah kita utarakan. Hari ini kita akan masuk pelajaran kita yang baru ya, terkait tentang apa? Siapa yang ingat nak? Tentang apa pelajaran materi baru kita ini? Mengamalkan kepada kita Kurang keras. Apa materi kita? mari makna iman kepada kita Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar nanti anak ibu semuanya bisa memahami bagaimana sih sebenarnya makna iman kepada
dengan rasa percaya diri dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita secara konsisten. Nah, di pelajaran hari ini kita akan menghasilkan sebuah proyek. Proyek ini nantinya akan menjadikan sebuah jembatan untuk kalian agar kalian mudah memahami lagi materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelumnya ibu akan melakukan apa ya? Tes awal dulu ya. Bawa handphonenya. Ya, silakan dikeluarkan dulu handphonenya. Oke, kita buat tes awal dulu ya, karena ini materi baru. Kita masuk tes awal yang baru. Nah, ini ada scan dulu. Kita scan. Ayo silakan di scan, Nak. Siapa yang bisa masuk? Silakan scan dulu. Silakan. Ya, dibuka aja Chrome-nya. Oke, langsung udah bisa masuk. Pintar sekali ya si Muhammad ya. Berarti dia pandai menggunakan IP. Ya, siapa yang udah bisa masuk? Ya, silakan masuk. Oke, silakan. Oke, baik, sudah ibu tentukan siapa saja di kelompok mana saja. Silakan anak ibu semuanya handphonenya silakan disimpan. Kita fokus dulu ke depan. Kita belum ice breaking, iya kan? Ya, kita ice breaking dulu mau? Kita ice breaking dulu biar suasananya makin ceria. Dengar lagi ya. Memahami makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menambah pemahaman terkait tentang materi meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita simak tentang konsep berikut ini. Yang pertama, siswa nantinya akan memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan cara turunnya kitab-kitab Allah. Iman menurut bahasa artinya adalah percaya, sedangkan menurut istilah iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Maka beriman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah SWT menurunkan kitab-kitab kepada Rasul yang merupakan kalam Allah SWT yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul yang dikumpulkan menjadi satu seperti sebuah buku Al-Qur'an. Nah, kitab-kitab ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasulnya sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Nah, sebenarnya Allah SWT itu telah menurunkan banyak sekali kitab, lebih kurang 104 kitab. Namun, hanya 4 kitab yang wajib kita imani. Nah, kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kesimpulan dari materi pada hari ini adalah kita wajib mengimani kitab-kitab Allah SWT yang diturunkan kepada kita, karena kitab-kitab itu semua merupakan bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga. Sekian dan terima kasih. Nah, sudah ditonton videonya. Kira-kira nih dari siswa ibu yang ada di kelas ini, yang soleh-solehah ini, ada nggak yang bisa memberikan tanggapan, atau kalau nggak ada mau bertanya pun boleh. Silakan anak ibu, siapa yang bersedia? Silakan. Oh, silakan anak ibu Cia. Berdiri nak. Bagaimana cara mengimani tentang kitab-kitab Allah? Bagaimana cara mengimani empat
kitab-kitab Allah. Ada kira-kira yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Ceyana? Oh, silakan Ceyana, Ibu. Caranya Bu adalah mempelajari ilmu tajwid. Yang kedua membaca terjemahan dulu. Oke, bagus. Beri aplaus kepada mereka berdua. Terima kasih yang sudah bertanya tentang materi kita pada hari ini. Ibu akan menjelaskan sedikit terkait tentang materi kita ya. Tadi sudah dijelaskan tentang iman. Apa sih sebenarnya iman itu? Nah, iman itu artinya apa? Percaya. Percaya. Coba kita baca sama-sama. Quote lagi, apa arti iman? Nah? Iman berkata artinya nah, ada 3 di sini, kita garis bawahi yang 3 ini. Apa itu yang 3 itu, Nak? Yang pertama apa? Ini yang pertama, membenarkan dengan hati. Baru yang kedua apa? Membenarkan dengan lisan. Baru yang ketiga? Membuktikan dengan perbuatan. Tadi ada disebutkan kitab itu sebenarnya banyak yang perlu diimani. 100 berapa tadi? 104. Kedengaran kali sih Pana. 104. Yang harus kita imani sebenarnya ada berapa sekarang ini? 4. Ada 4. Kitab yang pertama kitab apa? Kitab Taurat. Kepada siapa diturunkan kitab Taurat ini, Nak? Nabi Musa. Yang kedua kitab apa? Zabur. Kepada siapa diturunkan? Nabi Daud. Yang ketiga kitab apa? Kepada siapa? Nabi Isa. Pakai alaihissalam ya, Nak ya. Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir kitab yang kita pegang saat ini kitab apa? Baik anak ibu semuanya, kita sudah selesai menonton video. Nah, ibu akan menjelaskan tentang proyek yang akan kita buat hari ini, diskusi yang akan kita buat hari ini. Nah, silakan anak ibu semuanya. Tadi sudah kita buat asesmen ya. Silakan anak ibu semuanya pindah dulu ke kelompok belajarnya masing-masing. Silakan. Oke, baik anak ibu semuanya. Masih semangat? Kurang semangat. Masih semangat? Oke, seperti janji ibu tadi, sudah berada di kelompok belajar masing-masing? Sudah. Kelompok belajar ini berdasarkan asesmen yang tadi kita lakukan di awal ya. Oke, sudah. Nah, hari ini seperti tadi yang kita sepakati, kita akan mengerjakan sebuah proyek atau project ya. Nah, project ini berhubungan dengan materi tentang iman kepada kita Allah. Ada 4 tadi kitabnya ya kan. Nah, untuk itu anak-anak ibu semuanya, mari kita simak dulu PPT yang ibu sampaikan ini. Nah, kita akan melakukan membuat sebuah namanya infografis. Nanti kita akan buat. Nah, sebelum itu kita perhatikan gambarnya. Nah, ada 4 gambar di sini. Siapa yang bisa menyebutkan, menjelaskan apa sih yang terlintas di benak kamu ketika melihat gambar di bawah ini? Siapa anak kira-kira? Oh, si Muhammad. Cepat kali Muhammad. Apa kira-kira Muhammad? Menurut saya gambar yang pertama bahasa Arab nama Nabi Muhammad SAW. Oh ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, yang gambar kedua nak? Yang saya lihat tentang Nabi Musa lagi membelah lautan. Iya, lagi membelah lautan dia. Lagi membelah dia lautan. Lautan bisa dibelah ya. Oke. Baik, ada lagi yang mau tambahkan jawaban dari si Muhammad? Kita beri aplaus pada Muhammad nak. Kita lanjut ya anak-anak ibu semuanya. Oke, ini beberapa bentuk pertanyaan ya anak-anak ibu semuanya. Kira-kira tadi sudah kita jelaskan ya, kitab yang wajib kita imani tadi ada berapa? 4 ya. Apa tadi yang pertama sebutkan nak? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, mengapa kita wajib mengimani keempat kitab tersebut? Karena kitab tersebut merupakan kitab apa? Apa nak? Orang Muslim mengimani keempat kitab tersebut karena merupakan rukun iman yang ketiga. Pintar kali anak ibu, diberi aplaus kepada
yang bisa jawab ini? Oh, silakan anak ibu. Karena kita merupakan umat Nabi Muhammad yang Iya, betul. Nabi kita, nabi yang terakhir, nabi siapa? Nah, bagaimana cara memahami keempat kitab tersebut dengan jelas? Nah, ini akan kita lakukan. Bagaimana cara kita memahaminya? Kita akan membuat infografis timeline, yaitu apa? Urutan dari turunnya kitab yang keempat tadi. Inilah pertanyaan yang keempat. Ini akan kita bawa ke dalam proyek kita dalam buat infografis. Nah, ini salah satu bentuk infografis yang sederhana, ya, sederhana. Dan ini bentuk kitabnya itu kan ada 4 kitab kan? Nanti modelnya bisa seperti ini. Ini model yang pertama. Ada model kedua. Coba kita lihat. Nah, ada seperti ini modelnya. Ada seperti ini. Baru yang ketiga. Ada lagi model yang satu lagi. Nah, kita kasih opsinya 3 aja. Sebenarnya infografis itu banyak macam desainnya. Inilah yang paling sederhana yang bisa dilakukan untuk anak SMP. Ibu akan membagikan LKPD. Ini LKPD-nya silakan nanti anak ibu, ketuanya silakan, ada 4 lembar ini. Silakan anak ibu. Silakan anak ibu. Ya, ini kelompok Bu Mari ya. Silakan. Oke, sudah dilihat. Nah, isinya. Coba ibu buka dulu LKPD di sini ya, sebentar ya. Ibu buka ya. Ibu akan jelaskan bagaimana caranya kita membuat proyek kita. Yang pertama, coba lihat halaman pertamanya. Coba lihat halaman pertamanya ini nak. Halaman pertamanya ini nampak jelas? Nampak jelas? Jelas nak nampak? Nah, petunjuknya ada di situ. Petunjuknya apa? Siswa nanti akan melakukan diskusi dengan teman sekelompok. Apa yang dikerjakan? Nah, yang dikerjakan yang pertama itu adalah, coba lihat lembaran yang kedua. Nah, rencana proyek infografis. Tentukan dulu. Ini proyeknya ini kita sepakati dulu. Mau siap hari ini kah atau siap nanti? Siap hari ini? Ya. Bisa kira-kira siap hari ini? Bisa sekali ya. Nah, di situ ada menentukan bentuk desain. Nanti kita harus tahu bentuk desainnya seperti apa. Dan nanti kita akan mendesain kerangka proyek. Kira-kira mau buat seperti apa dia bentuknya. Baru nanti siapa yang mengumpulkan informasi. Kalau handphone kan? Bawa buku. Nah, nanti informasinya bisa kita siapkan di situ. Alat dan bahan sesuai dengan kesepakatan kemarin. Bawa enggak? Baik, sampai sini ada yang bertanyakan? Sudah cukup jelas anak ibu semuanya? Silakan dikerjakan dalam waktu lebih kurang 30 menit ibu kasih waktu. Silakan dikerjakan. Nah, ini kelompok apa? Muslim mau pakai origami ya? Oh, jadi nanti ditempelkan di sini gitu. Oke, baik. Bawa alatnya semua. Ada lemnya? Ada bawa spidolnya? Gunting ada? Oh, lengkap sekali. Baik, silakan mulai bekerja ya. Ada kesulitan? Oh ya, keren kali ininya. Oh, ini ya. Ya. Silakan dibantu teman-temannya saling bersama. Oke. Ini ada bunga-bunganya, disiapkan bunga-bunganya ya. Pakai. Nanti di sini dibuat apa nak? Nama kelompok. Ya. Nama kelompok silakan ditulis dulu nama kelompoknya nak. Siapa aja? Bagus sekali ya. Iya, ditulis. Boleh ibu kasih contoh? Boleh ibu kasih contoh? Ininya jangan terlalu ini kan tebalnya pas. Ini tipis sekali, kalau bisa seperti ini dia. Nah gini, itu contoh dari ibu ya. Dihapus ya nak, yang pakai pensil tadi buat pakai pensil dihapus dulu biar cantik hasilnya, biar bagus hasilnya. Ada yang belum selesai? Sudah selesai semuanya? Oke, baik. Seperti yang kita sepakati di awal, maka proyek yang sudah kalian lakukan ini kita akan lakukan presentasi. Nah, kita akan lihat kelompok mana yang duluan maju. Oke, kita putar. Ya, kelompok Tarmizi duluan. Silakan kelompok Tarmizi. Beriatus ke kelompok Tarmizi. Silakan kelompok Tarmizi. Dipegang ya itunya ya, biar ada satu
Ya, baca. Ada yang bacakan ya? Oke, silakan. Buka dulu. Siapa yang buka? Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dibacakan oleh audisi, Pak. Ya, silakan. Infografis iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Al-Quran. Nabi penerima adalah Nabi Muhammad SAW. Bahasa adalah Arab. Tempat turun Al-Quran adalah Gua Hira. Tahun turun Al-Quran adalah 17 Ramadan 610 Masehi. Kaum kepada kaum yang diturunkan adalah kaum Quraisy, dan isi pokoknya adalah ajaran tentang tauhid, ibadah, akhlak, hukum, dan tentang kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu. Oke, baik. Bagaimana penampilan dari kelompok Tarmizi? Bagus. Kita beri aplaus dulu kepada kelompok Tarmizi. Coba perhatikan dulu baik-baik, dicatat, beri catatan kelompok masing-masing. Kira-kira buka dulu nah. Apa kelebihan dari kelompok ini? Tuliskan 1 nanti. Apa kekurangan dari kelompok ini? Silakan ditulis dalam waktu 1 menit. Oke, sudah selesai? Sekali lagi kita berikan aplaus kepada kelompok Tarmizi. Selamat pagi teman-teman. Ya. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dibacakan oleh saya sendiri. Oke, silakan. Nama kitab Taurat. Nabi penerima Nabi Musa. Tempat diturun bahasa yang digunakan bahasa Ibrani. Tempat yang diturunkan Bukit Sinai. Tahun diturunkan 13 sebelum Masehi. Kaum yang menerima Bani Israel. Isi pokok mengandung hukum-hukum baik sosial maupun keluarga dan beberapa sejarah. Oke, baik. Demikianlah hasil dari kelompok. Demikianlah hasil dari kelompok kami. Ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Hafiz. Ya, silakan Hafiz. Kitab Jabur diwahyukan pada Nabi Daud alaihissalam. Bahasa yang digunakan dalam kitab Jabur adalah bahasa Hiti. Jabur diturunkan di tanah Kanaan pada tahun 10 sebelum Masehi. Jabur diberikan kepada kaum Bani Israel. Isi pokok dari kitab Jabur yaitu berisi nyanyian, doa, dan pujian yang ditulis dalam bentuk syair atau puisi. Oke. Baik. Kelompok kami, terima kasih. Baik, kita beri aplaus dulu kepada kelompok. Selamat pagi dulu, kita selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Nah, ya. Ya, silakan. Kami dari kelompok Muslim ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang akan dibacakan siapa? Yang akan dibacakan oleh Zulfan. Oke, silakan Silvana. Nama kitab Injil. Nabi penerima Nabi Isa alaihissalam. Bahasa Arab. Tempat turunnya Baitul Ia. Pada tahun 1 Masehi. Kaum penerima kaum Bani Israel. Isi pokok Injil mengandung ajaran-ajaran tauhid atau keesaan Allah, kasih sayang, pengampunan, keadilan, cinta kepada sesama umat manusia. Oke. Sudah selesai? Oke, silakan berikan aplaus kepada kelompok muslim terakhir. Silakan kembali. Oke, baik anak ibu, sudah punya catatan? Sudah punya catatan? Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dan juga memberikan tanggapan terhadap proyek yang telah teman-teman kalian lakukan tadi ya. Silakan kelompok Bukhari komentari dulu. Kelompok mana yang pengen kalian komentari? Coba dulu. Baihaqi. Mana Baihaqi? Hadir? Silakan kalian komentari apa dalam sisi baiknya dulu kan, sisi positifnya dari apanya dari penampilan mereka tadi. Coba ceritakan dulu pakai bahasa kalian. Coba. Hafiz, silakan Hafiz. Menurut saya dari kelompok
Bu Kori, kelompok Baihaqi sudah sangat bagus dalam menjelaskan, tetapi tulisan dari kelompok Baihaqi menurut saya kurang bagus, Bu. Kurang bagusnya kenapa, nak? Terlalu kecil dan naik turun, Bu. Oh, naik turun, naik ke puncak gunung. Naik ke puncak gunung. Ya, kayak gitu ya tulisannya ya. Lagian pun tadi ketika di sini kamu nampak nggak tulisannya itu? Tidak nampak, Bu. Kurang jelas kalau dari sini. Padahal kamu duduknya di depan ya? Iya, Bu. Iya, itu merupakan kritik dan juga saran dari kelompok Bukhari kepada kelompok Baihaqi. Kita tanya ke kelompok Baihaqi, apa tanggapan dari kelompok Baihaqi? Silakan Baihaqi, silakan dijawab tanggapan dari kelompok ini. Kami dari kelompok Baihaqi menerima kritik dan saran dari kelompok Bukhari. Depannya gimana? Depannya kami akan memperbaiki kesalahan kami. Oke, baik, mereka menerima. Kelompok Baihaqi menerima nggak kritik dari kelompok Bukhari? Terima? Terima, baik. Kita beri aplaus untuk kita semua. Ibu hanya bisa mengomentari bahwa hasil infografis yang kalian lakukan itu semuanya sudah cukup? Bukan sudah cukup, sudah baik, sudah terbaik menurut Ibu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalian bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik dan butuh kerjasama ya. Setiap yang kita lakukan itu kalau kita lakukan sendiri nggak akan selesai-selesai. Kita harus melakukan kerjasama sesuaikan dengan keyakinan kelas kita harus melakukan kerjasama. Untuk mengukur pemahaman anak-anak ibu semuanya, kita akan melakukan asesmen yang terakhir ya. Oke, asesmennya apa? Kita akan mengerjakan soal pilihan berganda ada 10 soal. Ibu mau tanya dulu, mau kerjakan lewat handphone atau mengerjakan pakai kertas? Handphone. Hah? Kertas? Ada yang mau pakai kertas? Ada yang mau pakai handphone? Kelompok mana yang pengen pakai kertas? Oke, dua kelompok ya, yang lain yang pakai handphone. Nah, silakan kelompok yang pakai kertas silakan maju ke depan. Ya, dipahami. Kalau kita menggunakan aplikasi itu 30 detik ya menjawabnya. Kalau di sini juga kita pakai 30 detik. 10 soal berarti dalam waktu berapa itu? 3 kali 10. 300 detik berarti berapa menit? Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, silakan dikumpulkan ke depan nak yang sudah selesai. Yakin nggak dengan jawaban ini? Yakin, Bu. Yakin benar semua? Yakin, Bu. Kenapa yakin? Hah? Karena belajar. Kalau nggak belajar tahu nggak? Enggak kan? Oke, manfaatnya sangat banyak hari ini ya. Ibu ulangi lagi tadi. Berapa kitab tadi sih? Baru. Pertama. Tahu kan di mana tempat-tempatnya diturunkan? Tahu. Yang tadi di tempat diturunkan di Gua Hira itu Nabi apa yang kita pakai ya? Al-Quran. Tadi ada diturunkan di apa di Bukit Sina yang Bukit Sina itu kita apa ya? Iya betul. Tadi ada saya dengar 610 Masehi itu kita apa ya? Al-Quran. Saya dengar tadi juga ada bahasa Arab. Kita apa itu? Berarti semuanya nyimak ya? Berarti semuanya sudah paham ya? Oke, kira-kira di sini siapa yang bisa bantu ibu menyimpulkan pelajaran hari ini? Nanti dari perempuan satu, laki-laki satu ya. Oke, silakan. Nanti dari perempuan kamu ya. Oke, silakan Siva. Apa yang bisa disimpulkan? Kita dapat mengimani keempat kitab tersebut, Bu, dengan mengimani dari rukun iman yang ketiga, Bu. Baik, beri aplaus kepada Siva. Ada yang mau kita silakan Hafiz. Kita dapat mengimani keempat kitab tersebut dengan cara memahami, membaca dan juga melakukannya. Oke, mengamalkannya ya, atau menadabuhinya ya. Beri aplaus kepada Hafiz. Baik, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Bagaimana perasaan anak ibu semuanya? Kira-kira minggu depan mau belajar apa lagi? Kira-kira minggu depan mau pakai belajar aplikasi apa lagi kita? Ini kita udah pakai Wordwall tadi kan? Quizzes ya? Quizzes kita pakai Quizzes yang minggu depan ya. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang
juga yang mencintai Al-Quran. Bagaimana caranya? Kita akan simak itu di minggu depan, ya. Kita akan bahas itu semuanya di minggu depan. Nah, kira-kira ada nggak yang hari ini melanggar kesepakatan kelas kita? Ada. Siapakah dia? Laki-laki, siapa itu? Kenapa kami tadi? Oh, tidak memakai lengkap. Apa itu yang lengkap? Oh iya benar. Saya pertama nampak tadi ya, nggak pakai dasi Revandi. Kira-kira kelas mana yang dilanggar itu ya? Betul, kedisiplinan. Siswa bertanggung jawab terhadap tugas dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan hadir tepat waktu serta berpakaian rapi. Baik anak ibu, kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Allah kita memohon ampun, kepada manusia kita saling memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.